Tadi Ahilman menyampaikan bahwa cantik itu dimulai dari hati, betul? Maka saat Bunda ingin menjadi pribadi yang cantik, belajarlah menata hati. Bagaimana caranya AA? Setidaknya ada 3 sikap hati yang harus kita miliki. Ada berapa? 3 sikap hati yang harus kita miliki. Yang pertama, kalau Bunda pengen cantik, belajarlah untuk tidak membenci siapapun. Betul apa betul? Mohon maaf Bunda sayang, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan. Betul? Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kebahagiaan. Tala'al badru alaina. Bicara tentang sholat, sholat itu adalah ibadah yang wajib, betul? Nabi SAW menyampaikan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Maka saat kita sholat harus ditunaikan dengan cara yang baik, betul? Apa indikatornya AA? Sholat kita harus khusyuk. Harus apa? Harus khusyuk. Bagaimana caranya agar khusyuk? Maka yang pertama harus dimulai dari niat yang benar, betul? Niat sholatnya harus karena siapa? Allah, betul. Yang kedua, wudunya juga harus betul, harus benar, betul? Karena wudu adalah syarat sah sholat. Wudunya baik, maka insya Allah sholatnya juga akan baik. Dan juga yang harus diperhatikan adalah persiapan sholat kita. Karena kita mau menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Harus diperhatikan bersih atau tidaknya perlengkapan sholat kita, betul? Termasuk juga harus diperhatikan wangi tidaknya perlengkapan sholat kita. Karena ingat, sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertobat dan orang yang suka mensucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti AA mau tanya, sholat itu harus bersih atau tidak? Bersih. Izin, sholat itu harus suci atau tidak? Suci. Termasuk kalau ada pertanyaan, harus wangi atau tidak? Wangi. Bahkan Masya Allah Bunda sayang, kalau kita bicara tentang wangi-wangian, Rasulullah SAW juga senang dengan wangi-wangian, betul? Maka oleh karena itu kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian bukan hanya sekedar ingin wangi, tapi juga menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi ketika sholat. Berarti agar sholat kita menjadi khusyuk harus dipastikan perlengkapannya bersih dan juga wangi, betul? Mau tahu nggak gimana caranya AA agar bisa khusyuk dalam sholat, khususnya agar perlengkapan sholatnya bersih dan wangi? Mau? Nah, sebelum AA jelasin, kayaknya AA mau minta tolong deh satu orang jamaah buat ke depan, boleh nggak? Yang bertanya aja ya, nah, silakan ke depan. Saya mau jelasin nih. Nah, alhamdulillah Bu ya, kalau ada pertanyaan, AA boleh nggak sih menggunakan wangi-wangian dalam perlengkapan sholat kita? Jawabannya boleh, betul? Tentunya ada syaratnya. Syaratnya adalah wangi-wangian yang kita semprotkan itu tentu wangi-wangian yang halal. Tadi Ahilman menyampaikan bahwa cantik itu dimulai dari hati, betul?
Maka saat bunda ingin menjadi pribadi yang cantik, belajarlah menata hati. Bagaimana caranya AA? Setidaknya ada 3 sikap hati yang harus kita miliki. Ada berapa? 3 sikap hati yang harus kita miliki. Yang pertama, kalau bunda pengen cantik, belajarlah untuk tidak membenci siapapun. Betul apa betul? Mohon maaf bunda sayang, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan. Betul? Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kebahagiaan. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki agar jadi cantik adalah jangan mudah marah. Tuh 2, 3. Jangan mudah marah. Dalam hadis Nabi menyampaikan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Berarti kebalikannya, orang yang suka marah baginya apa? Neraka. Nauzubillahi min. Dan yang ketiga, sikap hati agar kita tetap cantik, jadi cantik, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Betul apa betul? Ibu sayang, jangan mendengki, jangan membenci, belajarlah memaafkan. Betul? Sungguh orang yang pandai memaafkan itu akan keluar aura kecantikannya, karena Allah titipkan nur cahaya di hatinya untuk bisa lembut kepada siapapun, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Maka percayalah bunda sayang, 3 sikap hati yang harus dimiliki agar aura kecantikan kita dihadirkan oleh Allah. 1, jangan banyak membenci. 2, jangan mudah marah. 3, pandai memaafkan orang lain. Tepuk tangan buat bunda. Oke. Ada satu penyakit yang penyakit ini memang ditimbulkan karena pandangan iri seseorang kepada kita. Namanya penyakit apa? Ain. Ada orang yang ngelihat kita gak senang dengan apa yang kita punya. Yang membuat ain itu tembus 2 alasannya. 1, kurangnya iman kita kepada Allah. Jadi saat bunda cantik tuh merasa ini cantiknya gara-gara saya. Lupa Allahnya, lebih diingat skincare-nya. Lupa Allahnya, lebih diingat usaha untuk cantiknya. Padahal kita cantik dari siapa? Biasanya ain itu tembus karena kita kurang apa? Kurang iman. Yang kedua, ain itu tembus karena kita kurang amal soleh. Mungkin mohon maaf, ada sholat kita yang tidak terjaga dengan baik. Mungkin ada rasa syukur kita yang gak dihadirkan dengan baik. Ujungnya apa? Imannya kurang, amalnya kurang. Orang benci sama kita, iri dengan kita, mendoakan yang buruk kepada kita, sampailah penyakit ain kepada kita. Nauzubillahi min. Apa cirinya? Tadi kata Bang Bedu, tiba-tiba wajahnya berubah, malas ibadah, gitu loh. Ngerasa bahwa hidup ini lelah, capek gitu, nggak punya tujuan. Hati-hati, boleh jadi memang ada penyakit ain. Terus gimana caranya? Berarti 1, perbaiki iman kita. Betul apa betul? Maka bunda nanti kalau ada yang muji bilang alhamdulillah. Kalau bunda posting sesuatu yang merupakan nikmat sertakan masya Allah. Biar orang gak lihat nikmatnya, biar orang lihat Allahnya. Yang kedua, bunda jaga ain itu dengan amal soleh. Sholatnya dijaga, doanya dijaga, ya, baca Qurannya dijaga.
Sungguh bacaan Quran yang kita baca akan menjaga kita dari semua penyakit yang datang. Satu misalnya ayat kursi. Bunda baca ayat kursi. Sebelum tidur Bunda baca Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Baca ayat-ayat itu suratnya, kemudian Bunda usapkan ke bagian tubuh Bunda termasuk wajah kita. Ini amalannya. Sok Bunda praktekkan, Bunda amalkan, insya Allah jadi cara kita menjaga dari penyakit ain. Insya Allah. Buat aku, buat abu. طلع